Pemirsa Cahaya Pagi, ini ada kasus yang lagi viral di mana seorang istri di Karawang, Jawa Barat justru dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang sering mabuk-mabukan. Kasusnya agak janggal ya, untuk itu Kejaksaan Agung sampai turun tangan. Padahal ini kasus keluarga ya, kok bisa sampai kayak gitu. Lantas sebenarnya gimana sih kalau agama menyelesaikan kasus seperti ini? Langsung aja yuk kita simak, ini dia tayangannya. Terdakwa ibu 2 anak ini tak kuasa menahan kemarahannya setelah mendengar tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pekan lalu. Ironisnya, sang istri justru dituntut oleh suaminya sendiri. Bagi terdakwa, tuntutan ini tidak masuk akal. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong katanya nggak ada. Terdakwa kecewa dan memprotes tuntutan yang dianggap tidak masuk akal ini, hanya karena memarahi suaminya asal Taiwan agar tidak mabuk-mabukan. Sang istri dituntut atas aduan suaminya karena dianggap telah melakukan KDRT psikis akibat sering memarahinya. Yang dituntutkan ini kan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Pasal 45, terus ini ancamannya maksimal kan 3 tahun. Maksimal 3 tahun atau denda. Tapi jaksa tidak mempergunakan atau ya ini dendanya, dia pergunakan dengan 1 tahunnya saja. Dalam segi unsur kan ini kan psikis ini kan hanya ucapan-ucapan kasar saja. Dan di kita di daerah ini kan bermacam-macam kan kebiasaan, model Karawang, Bandung beda kan. Ketika kita ngomong kasar di sini kan dianggap biasa. Tapi kalau di Bandung kan lain lagi kan. Gitu. Dan ini pun diketerangan oleh saksi anaknya di persidangan bahwa padahal bahasa ini biasa gitu kan. Cuman ketika pengerti ini, penerjemah bahasa mengatakan ini adalah bahasa yang kasar gitu kan. Ya kalau karena anaknya terlalu lebay lah gitu, terlalu lebay. Terdakwa dilaporkan mantan suaminya September lalu ke PPA Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Sang suami melaporkan ini setelah sang istri lebih dulu melaporkan suaminya itu karena menelantarkan keluarganya ke Polres Karawang, Jawa Barat. Kasus ini pun memicu keheranan publik hingga viral di media sosial. Kejagung pun akhirnya mengambil alih perkara ini. Kejagung menilai sang jaksa tidak memiliki kepekaan dalam menuntut sebuah perkara. Terlepas dari kasus ini, masalah keluarga memang termasuk masalah yang paling sering mengemuka. Salah satunya karena perkembangan teknologi yang demikian pesat. Jika tidak pandai mengelola manajemen diri, teknologi media justru menjadi bumerang bagi para penggunanya. Media sosial yang semula difungsikan sebagai sarana untuk mempermudah jalinan komunikasi, memperluas pertemanan, dan mengeratkan silaturahmi, berubah menjadi sarana ajang membuli satu sama lain. Sarana saling mengumbar aib, bahkan persoalan pasangan suami istri. Perseteruan, pertengkaran, bahkan perceraian yang berujung saling membongkar aib di media sosial yang berawal dari persoalan iseng dan sangat pribadi, akhirnya menjadi isu publik. Oleh sebab itu, sangat tidak pantas bila kita justru gemar membongkar aib sesama, lantas menyebarkannya bahkan pasangan suami istri, apalagi menjadikannya bahan lelucon dan hinaan. Terhadap perilaku seperti ini, Rasulullah SAW pun berpesan, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah mengintip aib mereka.
Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya. Dan siapa yang diintip Allah akan aibnya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dirahasiakan hingga di lubang kendaraannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menutup aib adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia. Allah mencintai bila sifat yang mulia ini pun tertanam dalam diri hamba-hambanya. Sifat menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib dan aurat. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Allah mengisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh seorang wanita, Allah mengisahkannya tanpa menyebut identitas wanita yang menggoda. Mengapa demikian? Sebab wanita penggoda itu masih memiliki rasa malu saat menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Karena saat melakukan perbuatan itu, wanita itu masih menutup tirai. Ia malu dan tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang perbuatannya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aibnya dengan cara tidak menyebut namanya dalam Al-Quran. Akan tetapi hanya diungkapkan inisialnya, yaitu Imra'atul Aziz, yang artinya wanita istri pejabat. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana. Tidak hanya sekali, namun berulang kali Allah menutup dosa-dosa kita. Hanya karena masih memiliki rasa malu, Allah tidak akan membuka identitas kita.